ya. Bahagia bila bersama. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, baik, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tugas yang kemarin ada yang belum dikerjakan? Jika ada yang belum dikerjakan, tolong dikerjakan ya. Untuk tugas yang pertama mengenai besaran dan satuan, Ibu sudah berikan nilai ya. Sebagian Ibu sudah berikan nilai. Dan kenapa? Jelas nggak suara Ibu? Suaranya kecil, Bu. Oh, masih kecil nggak? Oh. Suaranya kecil, Bu, nggak kedengaran. Ya, bentar ya, Ibu gedein. Halo, tes. Masih kecil? Jelas? Masih? Masih kecil. Masih kecil, Miss. Sekarang masih nggak? Udah, Bu. Udah kedengaran. Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Kemarin kita telah belajar mengenai besaran dan satuan ya, beserta alat pengukur. Ya, di mana kalian sudah mengerjakan tugas mengenai besaran dan pengukur. Kita lanjutkan materinya ya.
Setelah kita kemarin telah mempelajari besaran satuan dan alat pengukur, kemudian kita lanjutkan mengenai suhu dan pengukuran. Suhu itu sendiri apa sih? Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin pada suatu benda. Misalnya, kalian berada di tempat yang dingin atau berada di tempat yang panas. Nah, itu nanti kalian akan mengetahui suhu kalian berapa. Begitupun kalian ketika kalian sakit panas ya. Sakit panas. Nah, kemudian nanti kalian akan diukur menggunakan suhu termometer. Itu untuk mengukur berapa derajat Celcius suhu badan kalian. Seperti itu contohnya, yaitu pada gambar berikut ya, di mana pada gambar A, B, dan C terlihat pada tangan tidak dapat menyatakan suhu benda. Nah, di mana tangan A ini pada air yang tidak diberikan es ya, atau tidak diberikan suhu panas. Kemudian yang kedua, yang B, yaitu jika tangan dimasukkan ke dalam air es ya, nah maka suhu air tersebut akan dihitung derajatnya. Kemudian C misalnya kalian berada di dalam air yang panas atau air yang hangat. Nah, kalian nanti kan akan terasa panas ya. Nah, nanti air tersebut diukur berapa derajat Celcius. Gitu. Nah, kemudian pada termometer. Termometer itu apa sih? Termometer adalah alat untuk mengukur suhu benda dengan pat dan menyatakan dengan angka. Misalnya pada tadi air tersebut misalnya pada suhu panas. Alat tersebut itu mengukur berapa suhu benda yang menyatakan dengan angka berapa derajat Celcius. Astagfirullah. Halo, kedengaran nggak suara Ibu? Jelas ya? Ada berisik, Bu. Hah? Masih kecil? Berisik. Malam, pantesan melintir. Ada yang belum di-unmute, Bu. Tolong Iya, di-unmute Bu. dulu ya semuanya ya, dan di-on cam, karena Ibu akan mengabsen siapa yang telah mengikuti ruang Zoom meeting. Ya, dan nanti Ibu akan dimasukkan ke YouTube pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di termometer. Nah, di mana prinsip tersebut yaitu volume akan berubah jika dipanaskan atau didinginkan. Itu. Makasih ini kira. Tolong di-unmute dulu ya, Nak. Ya, perhatikan dulu ya. Nah, kemudian naik turunnya volume zat itulah yang dijadikan sebagai acuan menentukan suhu benda. Balik ke ini mana? Di sini terdapat perbandingan skala termometer, ya, di mana skala termometer tersebut yaitu pada skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di mana pada skala Celcius teratas ya, dinamakan titik didih, dan skala Celcius terbawah dinamakan titik beku. Perbandingan antara skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin yaitu pada Celcius perbandingan 100, Reaumur perbandingan 80, Fahrenheit perbandingan 180 dibagi Kelvin perbandingan 100. Pada hubungan antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin sebagai di mana Celcius perbandingan Reaumur perbandingan Fahrenheit min 32.
ya. Perbandingan K Kelvin min 273. Di mana Celsius perbandingan 5, Reaumur perbandingan 4, Fahrenheit perbandingan 9, dan Kelvin perbandingan 5. Di mana hubungan Celsius dan Reaumur yaitu C banding R ya. C itu apa? Celsius, R itu Reaumur, sama dengan 5/4. 5/4 ini dari mana? Dari rumus Celsius. Nah, Celsius perbandingan rumusnya apa? 5. Ya, jadi tuliskan 5 per Reaumur berapa? 4. Jadi Celsius sama dengan pindah ruas 5/4 Reaumur. Reaumurnya pindah ke kanan. Paham? Ada yang masih bingung? Halo? Suaranya kecil, Miss. Masih kecil suaranya? Iya, Miss. Suaranya kecil, Miss. Masih kecil suaranya, Miss. Sudah jelas belum? Masih kecil? Belum, Miss. Tapi masih terdengar kan ya? Masih terdengar, Miss. Ulangi ya. Hubungan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Terdengar nggak? Terdengar, Miss. Terdengar, Miss. Hubungan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ya. Nah, di mana Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu sebagai alat pengukur suhu ya. Pada skala termometer. Nah, untuk hubungan Celsius dan Reaumur itu C tadi apa? Celsius per R. R apa tadi? Reaumur. Nah, jadi C sama dengan C itu berapa tadi? Reaumur apa? Celsius rumusnya 5 kan? Berarti pindah C itu sama dengan 5, Reaumur sama dengan 4. Jadi 5/4 ya. Kemudian pindah ruas, jadi C sama dengan 5/4. R dipindahkan ke kanan. Paham? Paham, Miss. Paham. Nah, untuk hubungan Celsius dengan Fahrenheit, ya di mana Celsius per Fahrenheit min 32. Tadi kan rumusnya apa Fahrenheit? Fahrenheit min 32. Jadi sama dengan 5 per apa sih Fahrenheit? Ininya kan 9 ya, apa rumusnya. Nah, jadi 5/9. Nah, 5/9 dipindah ruaskan. C turun ke bawah, C sama dengan 5/9 Fahrenheit pindah ruas ke kanan. F min 32. Ingat ya rumus-rumusnya, rumus dasar-dasar ini, rumus angkanya C sama dengan 5, Fahrenheit sama dengan 9, kemudian dipindah ruas, C sama dengan 5/9, F min 32 pindah ruas ke kanan. Kemudian selanjutnya hubungan Fahrenheit dengan Reaumur. Ya, di mana Fahrenheit min 32 per Reaumur. Nah, sama dengan Fahrenheit-nya berapa? Kita fokus ke sini dulu ya sebelum ke sini. Nah, Fahrenheit-nya berapa? 9. Reaumurnya berapa? 4. Ya, di mana Reaumur rumus angkanya 4. Nah, kemudian pindah ruas. Jadi F sama dengan 9/4 turunkan ke bawah, R plus 32. Jadi dipindah ruaskan menjadi plus. Kemudian selanjutnya hubungan Celsius dengan Kelvin. Nah, Celsius per Kelvin min 273. Kita fokus ke C dan K dulu ya sebelum ke min 273. Nah, jadi
sama dengan C berapa tadi? 5 rumus angkanya ya. Dan K yaitu pada perbandingan 5. Nah, jadi sama dengan 5/5 berapa? 1 ya. Jadi tidak usah ditulis juga tidak apa-apa. Jadi sama dengan C sama dengan pindah ruas ke kanan K min 273. Ini kan aturan 1 ya, 1K. Tapi dibandingkan 5/5 itu 1, jadi nggak apa-apa kalau tidak ditulis. Jadi C sama dengan K min 273. Selanjutnya yaitu titik tetap bawah. Ya, di mana titik tetap bawah terdapat XB dan YB. Ya, kemudian titik tetap atas itu terdapat pada XA, YA, dan titik tengah, yaitu TX dan TY. Di mana dengan membandingkan perubahan suhu dan interval kedua titik tetap masing-masing termometer diperoleh hubungan sebagai berikut, di mana TX min XB per XA min XB. Jadi sama dengan TY min ya. Jadi pindah ruas ya, TX min XB ya, ini kemudian XA min XB ya. Dan TY min YB ya. Kemudian YA min YB. Jadi kita ambil yang tengahnya dulu ya, sebelum yang atas. Jadi keterangannya itu XA sama dengan titik tetap atas termometer X yang di sini di mana titik tetap atas termometer X. Kemudian XB yaitu titik tetap bawah termometer X ya, titik tetap bawah XB. Dan TX, TX itu mana? Titik tengah ya pada suhu termometer. Nah, kemudian YA yaitu titik tetap atas termometer Y ya, lihat YA titik atas termometer Y. Kemudian YB yaitu titik tetap ya, jadi Y itu titik tetap pada bawah termometer. Kemudian TY yaitu suhu ya, yang tengah ini suhu pada termometer Y. Paham? Ya. Paham, Miss. Ya, oke, bagus. Nah, contohnya pada contoh soal ya, pada suatu termometer X mengukur suhu S sedang melebur pada min 10 derajat X dan mengukur suhu air mendidih pada 110 derajat X. Ya, termometer Celcius mengukur suhu benda tersebut adalah 40 derajat Celcius. Kita ditanyakan apa? Termometer Celcius. Jadi termometer tersebut tadi ada berapa macam? Termometer apa aja tadi? Yang 3 itu. Yang 4. Yang pertama Celsius. Ya, kemudian Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Ya, macam-macam termometer. Nah, kemudian berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X? Maka diketahui XB sama dengan min 10 derajat X. Nah, di mana lihat lagi XB apa tadi? Titik tetap bawah termometer X. Ya. Berarti pada titik tetap bawah termometer X itu tadi berapa? Min 10 derajat. Kemudian XA, apa tadi XA? Nah, lihat ya, titik, jangan salah ya, ini XA itu titik tetap atas, kemudian XB titik tetap bawah. Ya. Nah, XA sama dengan 110 derajat X. Nah, T sama dengan 40 derajat Celcius, termometer ya ini. Kemudian Celcius tadi berapa? 100 derajat Celcius ya. Jadi CB sama dengan 0 derajat Celcius. Kemudian ditanya tadi apa? TX. TX tadi apa? Kita lihat. Nah, TX itu apa tadi? Suhu pada termometer X. Berarti apa yang tengah ya? Suhu tengah termometer X.
kemudian ditanya apa? Tx. Jadi rumus Tx apa tadi? Tx min xb ya. Di mana ya? Tx min xb ya, berarti titik tetap atas termometer diambil titik tetap bawah termometer per xa titik tetap atas termometer min xb titik tetap bawah termometer. Nah, sama dengan TC min CB. TC apa? Termometer Celcius. Min CB. CB-nya kan tidak ada ya, jadi 0 derajat Celcius. Nah, kemudian CA min CB. Celcius atas, min Celcius bawah. Ya. Kemudian TX min, tadi kan XB-nya berapa? Tadi min 10. Ya, XB. Kemudian jadi XA itu 110 ya. Tadi XA itu apa? XA itu suhu air mendidih ya. Jika suhu air sedang pada min 10 dan suhu air mendidih pada 110 derajat. Min 10 ya, min suhu sedang ya, tadi sama dengan termometer Celcius min, tadi kan CB-nya tuh nggak ada ya, 0 derajat. Nah, Celcius bawahnya tidak ada. Kemudian CA Celcius atas tadi berapa? 100. Ya. Nah, jadi sama dengan TC. TC tadi berapa? Turunkan 40 ya, min 0. Jadi 100 diambil 0, 100 ya tetap. Nah, kemudian TX plus 10 ya, karena min kali min berapa? Plus ya. Jadi plus 10. Kemudian 110 diambil min 10. Berarti kan min kali min apa? Plus ya. Jadi 110 plus 10 jadi 120. Itu ya. Kemudian TC tadi kan turunkan ya, TC-nya tadi berapa termometer Celciusnya? Termometer Celciusnya yaitu 40 derajat Celcius. Jadi kita tadi pada di awal itu rumusnya 100 ya. Ada di awal ini. Celcius tadi berapa perbandingannya? 100 ya. Oh. Nah, kemudian TX plus 10 jadi dipindah luaskan ya. Nah, jadi TX plus 10 dikali nih, jadi pindah silang dikali 100 sama dengan 120 dikali 40 ya, pindah ruas, pindah silang. Paham? Paham ya? Nah, kemudian 100 TX, ya berarti kan ini dipindahkan ke sini ya, 100 TX. Kemudian 120 dikali 40 berapa? Dan 10 kali 10 berapa? 1000. Jadi dipindah ruaskan ke bawah ya. Jadi 100 TX sama dengan 4.800 diambil 1000 sama dengan 3.800. Jadi termometer atas sama dengan pindahkan ke sini, pindah ruas lagi 3.800 per 100 sama dengan 30 derajat X. Ya. Dan salah misalnya ini Celcius atas ya. Celcius atas itu kan kita lihat di rumus awal ya, di mana pada Celcius perbandingan atasnya itu 100 ya. Kemudian jika Celcius bawah itu kan tidak ada ya, berarti 0 derajat Celcius. Nah, jadi suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X adalah 30 derajat X. Ya. Paham? Halo? Sampai sini paham? Apakah ada yang ditanyakan mengenai contoh soal? Detail kalian jangan terpakus oleh XA, XB ya. Jadi misalnya kalau XA berarti tetap aja titik tetap atas. Ingat di sininya ya. Nah, misalnya ini CA nih, misalnya CA. Entah ini CA, entah ini T. Berarti kan tetap kita hitung
ininya ya, ujungnya. Nah, berarti kan titik tetap atas termometer berarti kan CA ya. Kemudian misalnya CB itu kan Celcius ya. Kalau misalnya FB berarti Fahrenheit. Kalau RB berarti apa? Reaumur ya. Tuh. Nah, kemudian TX itu tetap ya pada garis tengah ya yang dinamakan suhu pada termometer. Ya, pada termometer X. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo, mengenai contoh soal apakah ada yang ditanyakan? Halo. Nih, pahami dulu. Apakah ada yang ditanyakan? Halo. Apakah ada yang tanyakan? Masih bingung nggak? XB itu apa tadi? XB apa? Masih bingung, Miss. Yang mana masih bingungnya? Mengenai contoh soal atau yang 4.800 dari mana, Miss? Nah, kita lihat ininya ya, diketahuinya dulu ya. XB tadi apa XB? Termometer bawah ya. Berapa tadi termometer sedangnya? -10. Ya. Nah, kemudian XA itu tadi apa? Termometer atas. Ya, kita lihat dulu kalau misalnya suhu air mendidih atau suhu air dingin ya, ini yang dinamakan XA ya, misalnya 110. Bisa saja ini 120 atau 200 ya. Kita lihat suhu airnya dulu ya. Jika suhu airnya sedang, berarti kan X bawah ya, X terendah maksudnya ya. Paham? X bawah itu X terendah ya. Nah, kemudian CA itu apa? Celcius atas ya. Nah, pada termometer Celcius nih, lihat di sini ya, termometer Celcius sama dengan 100 derajat. Nah, 100 derajat itu dari mana? Kita lihat dari awal. Yang pertemuan ini. Nah, perbandingan antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya. Celcius, di mana Celcius perbandingan 100 ya, pada Celcius atas. Kemudian Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Paham? Ya. Nah, kemudian untuk Celcius bawah, Celcius titik terendahnya kan 0 ya, 0 derajat Celcius. Nah, kemudian T itu apa? Termometer. Kita lihat, T itu termometer Celciusnya berapa? 40. Bisa jadi di sini 50, 20 gitu. Tapi T itu jangan salah ya. Misalnya kalau misalnya F misalnya, tapi termometer Fahrenheit. Nah, berarti di sini termometer FTF bisa. Ya, sama dengan berapa Celcius gitu. Paham? Sampai ini dulu. Belum lanjut. Cara mengerjakannya paham ya? Kita lihat suhu sedangnya dulu ya. Suhu S sedang. Ya, suhu titik terendah. Ya, di mana suhu air mendidih yaitu suhu titik teratas ya. Atau bisa dinamakan titik beku yang -10 gitu. Nah, lanjut. Udah nggak tadi mana sih? Ya, ini contoh rumusnya ya. Nah, kemudian lanjutnya yaitu ditanyakan TX, termometer X, kan termometer tengahnya ya tadi ya, TX itu kan yang garis tengah termometer. Nah, kemudian TX rumusnya min XB plus XA min XB. Sama dengan ini kan jangan terfokus ke sini ya. Jangan terfokus ke mana tadi? Ke sini. YA YB ya. Misalnya ini CA CB berarti Celcius gitu. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian TX min XB plus XA min XB ya sama dengan TC min CB. TC itu termometer Celcius ya. Kita jangan ditulis YC karena kan kita sudah diketahui termometernya apa ya. Jadi termometer Celcius diambil CB.
Celcius bawah, Celcius terendah. Seperti itu. Kemudian CA yaitu Celcius atas ya, min CB, Celcius terendah. Nah, kemudian TX min XB dari mana? Tadi XB-nya kan 10. Titik ininya. Titik beku ya. Suhu S sedang itu titik beku. Titik bekunya berapa? Min 10 kan? Nah, min 10. Nah, dikurung min 10. Kemudian XA mana? XA itu tadi apa? Titik atas ya, titik teratasnya. Suhu mendidih ya, 110. Oke, paham? Min 10 ya. Karena kan di sini min 10 ya. Maka ditutup kurung min 10. Nah, kemudian nanti ini dikalikan misalnya min kali min berapa gitu dikalikan dengan yang kurung seperti itu. Nah, kemudian sama dengan TC. TC-nya berapa termometer Celcius? Min 0. Nolnya dari mana kan CB? Celcius bawahnya kan tidak ada ya. Celcius terendahnya itu 0 derajat. Paham? Beda ya dengan termometer Celcius dengan Celcius bawah, Celcius terendah. Nah, kemudian TX plus 10. TX plus 10 itu dari mana? Dari sini. TX turunkan. Ini min kali min berapa dikalikan yang kurung ya. Dikalikan min kali min jadi plus kan, jadi plus 10. Kan? Nah, kemudian 110 min dalam kurung min 10 ya sama dengan berapa? Jadi 110 min kali min berapa? Plus kan, jadi ditambah 110 ditambah 10 jadi 120. Nah, kemudian diturunkan lagi TC. TC tadi berapa termometer Celciusnya? Kita jangan terkecoh oleh CB ya. CB dan TC itu berbeda, CA berbeda. Kalau T itu berarti termometer, kalau C Celcius saja. Itu. Jadi kalau CA ini dilihat di perbandingan rumus awal ya, perbandingan 100. Nah, kemudian TC diturunkan 40 termometer Celcius. Tadi 40 derajat ya. Kemudian min 0 derajat Celcius. Celcius bawah. Celcius terendahnya tidak ada. Kemudian pindahkan ke bawah 100 min 0. 100 diambil 0 berapa? 100. Kan? Nah, kemudian dipindah ruaskan. Jadi TX plus 10. Nah, dikali 100. 100 dari mana? Dari sini. Pindah silang. Ya. Paham? Nah, pindah silang. TX plus 10 pindah silang 100 jadi turunkan ke bawah. Nah, sama dengan ini pindah silang lagi 120 kali 40 berapa? Itu. Nah, kemudian pindahkan TX plus 100. Nah, jadi kan ini ke sini ya. Nah, ini ke sini TX pindah jadi 100 TX ya. Kemudian sama dengan 4.800 dari mana? Dari 120 dikali 40. Tuh. Ya, min 1.000 dari mana? Jadi dari sini, 1.000 dikali 10 ya sama dengan 1.000. Nah, kemudian pindah ruas lagi, turunkan ke bawah. Jadi 100 TX sama dengan 4.800 ya, yang 120 kali 40 kan diturunkan ya 4.800 diambil 1.000 kali 10. 100 kali 10 kan 1.000. Nah, kemudian 4.800 diambil 1.000 sama dengan 3.800. Nah, kemudian TX-nya, termometer X-nya berapa? Jadi termometer X-nya yaitu 3.800. Pindah ruas lagi ya. Kalau pindah ruas dibagi 100. Nah, jadi sama dengan 30 derajat Celcius. X termometernya, jadi suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X adalah 30 derajat X ya. 38 derajat termometer X. Karena kenapa? Karena kan ini ditanyakan termometer X-nya ya. Gitu. Paham? Halo. Apakah masih bingung? Paham ya? Ada yang masih bingung mengenai soalnya? Coba. Ini pindah ruas ya. Kenapa jadi 4.800 diambil 1.000? Karena pindah ruas. Ini ke sini berapa? Ini ke sini berapa? Gitu. Jadi ini pindah ruas ke sini. Ini pindah ruas ke bawah. Oh, paham? Masih bingung nggak?
Halo. Miss. Nanti tugasnya dikerjakan ya, nanti dikirim ke GC. Sama saja ya, contoh rumusnya sama aja, hanya dibulak-balik saja gitu. Kita tentukan termometer A-nya berapa, ya, kemudian kita tentukan misalnya skala Celsiusnya berapa, gitu. Misal, pada suatu benda, ini sudah paham ya, yang tadi Ibu ajarkan contohnya, ini jika ditanyakan, misalnya termometer A, berarti tadi rumusnya apa termometer A, berarti XA, gitu, ya. X apa? Termometer atas. Kalau TX, kalau misalnya ditanyakan termometer X, berarti termometer X. Gitu. Kalau termometer A, berarti X atau TA. Ya. Nah, kita tanyakan suhu suatu benda diukur dengan termometer skala Celcius. Nah, kan tadi termometer skala Celciusnya berapa yang sebelumnya? Kan 40 derajat ya. Nah, kemudian ini kan 50 derajat. Jadi tinggal diubah saja seperti itu. Nah, kemudian kita hitung juga CB-nya. CB itu Celcius terendah itu 0 ya. Jika Celcius teratas itu 100 ya. Jika termometer Celcius. Paham ya? Nah, kemudian suhu es yang sedang melebur dan suhu air mendidih apabila diukur dengan termometer A masing-masing besarnya 10 derajat A. Berarti ini sama ya, suhu termometer titik beku dan titik didih ya. Jadi kalau suhu es apa? Titik apa kalau suhu es? Ayo, jawab. Termometer, Titik Miss. beku. Termometer apa? Titik apa? Kan ada dua. Tadi titik beku dan titik apa? Titik didih. Nah, kalau suhu es itu titik apa? Kalau es itu yang lain apa? Kalau suhu es itu berarti titik apa? Titik beku, Miss. Ya, pintar. Kalau suhu es berarti titik beku dan suhu air mendidih berarti titik didih. Nah, nanti kan ini diukur dengan termometer A, berarti kan sama-sama titik bekunya 10 dan titik didihnya 10. Paham ya? Oke. Nah, kemudian selanjutnya nih. Suhu benda diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur. Ya, diperoleh hasil 50 derajat R. Kemudian berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Celcius, Fahrenheit, Kelvin. Nah, jadi misalnya di sini 50 derajat Reaumur. Nah, berarti 50 derajat Reaumur sama dengan tadi berapa? Nah, berarti Reaumur ke Celcius itu berapa? Gitu. Nah, berarti kan tadi rumusnya itu Reaumur berapa? Ya. Jadi dipindah rumuskan ya. Reaumur itu 5, Celcius itu 5. Tuh, nah dari sini nih. Kita jangan kalau misalnya perbandingan suhu atas ya, termometer atas kita perbandingan ini ya. Termometer atas kita perbandingan ini sesuai dengan nama termometernya. Kan tadi termometer atasnya 100 ya, berarti 100. Kalau Celcius bawah berarti kan titik terbawahnya tuh 0 gitu. Nah, kalau misalnya hubungan antara Celcius, hubungan antara Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur beserta Kelvin, ini kan tadi berapa? C sama dengan 5, ya, R 4, dan F 9. Ya. Nah, berarti tadi berapa C? C itu tadi berapa? Celcius itu 5, ya. Celcius itu 5. Kemudian Reaumur tadi berapa Reaumur? Reaumur 4. Ya gitu. Jadi